semakin berubah. Modusnya ada yang disebut sebagai tukar kepala. Yang sudah ada di sana, ya, kalau mau pulang, dia harus mengajak penggantinya. Nah, ini yang lebih sulit untuk dideteksi. Kalau di sosial media, kita bisa take down, walaupun kemudian banyak yang muncul lagi. Tapi at least ada upaya kita bisa lakukan. Tapi ketika tukar kepala, yang dilakukan oleh para korban ini adalah menghubungi yang terdekat, keluarganya, tetangganya, teman dekatnya. Ayo dong berangkat. Akhirnya disuruh pulang. Nah, ketika yang menawarkan itu saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, keluarga dekatnya sendiri, teman dekatnya, tidak ada keraguan. Kemudian awalnya teman dekat saya kok berangkat. Sampai di sana, ini modus-modus baru yang, dan bahkan sekarang UNODC ini adalah badan PBB yang menangani kejahatan lintas batas. Dia mengindikasikan adanya kecenderungan normalisasi bisnis online scam. Kita bicara adanya korban, kita bicara juga adanya orang yang memang secara sadar bekerja di bisnis online scam karena penghasilannya tinggi. Jadi sebagai sharing teman-teman, kemarin kan kita pulangkan 569 dari Myanmar. Kita sewa pesawat khusus untuk pulang. Kami tanya kepada 569, masih ada nggak begitu? Masih ada, masih banyak. Saya tanya, kenapa nggak ikut sekalian? Ada yang nggak mau pulang. Jadi mereka secara sadar memilih untuk tetap stay bekerja di sana karena mereka mendapatkan hasil. Ini fakta di lapangan. Kami sampaikan apa adanya bahwa situasinya sangat kompleks. Ada WNI yang menjadi korban, contoh, ada yang menjadi pelaku. Secara aktif memang dia bekerja secara sadar sebagai scammer, simply karena ingin mendapatkan gaji yang tinggi. Dan kemarin saya quite surprised. Jadi saya tanya, kenapa sih mereka tetap stay? Berapa sih gajinya? Ada yang sampaikan, Pak, yang stay itu dapat bonus 150 juta sebulan. 150 juta karena dia bisa scam, dia bisa menipu sampai 3 miliar. Ketika sampai 3 miliar dia dapat bonus. Bonusnya 150 juta. Nah, dia mau pulang. Gede. Nah, ini yang harus kita coba cegah. Kalau WNI sebagai korban, for sure negara harus ada ya, untuk melakukan pelindungan maksimal. Apalagi itu korban TPPO karena sudah ada undang-undang khusus. Tapi kalau kita bicara WNI yang secara sadar tidak ada unsur penipuan, pemaksaan, kekerasan, dia sadar bekerja ya, dan kemudian mendapatkan upah di situ, ya, dan kemudian dia melakukan penipuan terhadap warga negara Indonesia tersebut, yaitu Pak. Saja di tahun 2023 19 warga negara kita sudah bisa kita bebaskan dari ancaman hukuman. Namun di tahun yang sama ada 25 kasus baru WNI kita yang terancam hukuman. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk kembali melakukan langkah pencegahan secara efektif. Nah, kemudian ya, kami ingin meng-highlight secara khusus kasus TPPO ya, yang terjadi. Terakhir ya, pada tahun 2024 kami menangani 314 kasus warga negara Indonesia yang terindikasi sebagai korban TPPO. Kami perlu menyampaikan disclaimer bahwa 314 ini adalah yang kami tangani, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Artinya ini adalah kasus yang dilaporkan atau informasinya diketahui oleh perwakilan RI. Di luar sana ya, mungkin masih ada warga negara kita yang menjadi korban TPPO namun
akses untuk melapor kepada perwakilan. Jadi kita perlu melihat hati-hati angka ini 314 pokok kecil dibanding 67 kasus. Ya. Memang kecil secara nominal, namun kita harus hati-hati bahwa ini mungkin just the tip of the iceberg, hanya puncak gunung es. Nah, kemudian kita bandingkan dengan angka kasus warga negara kita yang bermasalah karena online scam. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, kami mencatat ada 7.027 kasus warga negara kita yang terkena masalah online scam. Dari 7.027 kasus tersebut tersebar di 10 negara. Jadi tantangan kita saat ini yang terbesar itu adalah jumlah kasusnya yang melonjak begitu tinggi. Sebagai gambaran, di tahun 2020 kita hanya mencatatkan kasus online scam ada di Kamboja saat itu. Di Kamboja tahun 2020 kasus online scam yang tercatat oleh teman-teman KPRI 15 kasus. Saat ini dari 7.027 yang di Kamboja 4.300. Bisa dibayangkan 2020 15 kasus, 2024 sampai sekarang ada 4.300 kasus. Lonjakannya ratusan kali. Tantangannya bukan hanya jumlah kasusnya yang melonjak begitu tinggi, jumlah negara tujuannya semakin tersebar. Yang tadinya hanya di Kamboja, sekarang ada di Filipina, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan kemudian kami mencatat saat ini ada 3 negara di luar negara ASEAN sebagai negara tujuan. Pertama, Afrika Selatan. Kedua, Uni Emirat Arab. Ketiga, Belarus. Jadi tantangan kita bukan hanya angkanya melonjak, jumlah negara tujuannya juga semakin banyak. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita pahami dulu modus-modus. Next. Lanjut. Ini modusnya. Modus-modus yang banyak kita catatkan dari pengaduan yang ada. Next, ini pola sebarannya ya sebelumnya. Ya. Jadi ada yang berangkat melalui Jakarta, Kuala Namu, Surabaya, transit ada yang di Singapura, ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di Bangkok, ya, kemudian end up bekerja di Myanmar, ya, ada yang bekerja di Kamboja, ada yang bekerja di beberapa negara. Next. Ini kasus yang paling banyak sering kita hadapi dan yang isu. Jadi kalau kamu bisa memberikan gambaran, jumlah kasus yang paling banyak itu ada di Kamboja. Jumlah kasus yang paling bikin pusing kepala itu ada di Myanmar. Kenapa? Karena Myanmar kita berhadapan dengan wilayah konflik bersenjata. Nanti Bapak bisa jelaskan. Kita berhadapan dengan wilayah konflik bersenjata yang tidak dikuasai oleh otoritas resmi. Ya. Kalau kita di Kamboja banyak, tapi kan ada otoritas resmi yang bisa melakukan penegakan hukum. Kalau di Myanmar juga, Myawadin itu dikuasai oleh kelompok 4. Itu yang membuat kompleksitas kasusnya begitu rumit. Next. Ini studi kasusnya. Ini mungkin terlalu kecil, tapi kami bisa share. Yang banyak dilakukan oleh para pelaku ya, kepada korban. Sejak awal dia sudah membimbing korbannya ya, untuk bisa lolos dari pemeriksaan imigrasi di Bandar. Berangkat jangan gerombolan, pisah-pisah. Nanti kalau ditanya bilang mau pisah. Itu modus-modus yang diajarkan oleh pelaku pada para korban. Jadi sejak awal itu sudah dilatih agar bisa lolos dari pemeriksaan imigrasi.
Next, ini contoh.